warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tutorial dalam membuat to-do list di Excel. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah Excelnya terlebih dahulu. Nah, untuk memudahkan teman-teman, lebih baik teman-teman menggunakan Excel versi terbaru atau Microsoft 365 karena fitur-fiturnya sudah lengkap dan dapat memudahkan teman-teman dalam membuat to-do list ini. Nah, to-do list ini berfungsi dalam untuk mengatur atau mencatat segala tugas-tugas ataupun kegiatan yang ingin kita lakukan. Nah, di sini langkah pertama kita buat terlebih dahulu judul tabelnya, ada nomor, lalu tugas. Di sini saya membuat untuk tugas, status, dan keterangan. Setelah itu bisa disesuaikan untuk besar kolomnya. Di sini saya buat agak besar, lalu untuk bagian nomor dan status saya sesuaikan. Lalu kita pindahkan ke tengah untuk judulnya, klik center, lalu klik block. Nah, setelah itu bisa kita buat tabelnya menggunakan more border. Di sini saya membuat untuk list 10 tugas. Setelah itu klik more border. Untuk garisnya saya memilih yang ini, dan untuk warnanya bisa disesuaikan. Saya memilih warna orange, lalu outline dan juga inside, lalu klik OK. Setelah itu untuk judulnya saya menggunakan warna yang sama, yaitu orange. Langkah selanjutnya kita akan membuat nomor secara otomatis, dimana ketika kita memasukkan list tugas-tugasnya, nomornya akan muncul secara otomatis. Nah, langkah pertama kita bisa klik kolom di bawah nomor, lalu sama dengan, lalu if error, lalu sequence, lalu count A. Nah, setelah itu bisa kita blok pada kolom tugasnya sampai bawah. Setelah itu kita bisa tutup kurung 2, lalu titik koma, lalu kita memakai petik atas. Nah, jika tabel ini kosong, maka nomornya pun akan kosong, lalu tutup kurung. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan list tugasnya. Yang pertama ada matematika, tugas sekolah, bahasa Indonesia. Nah, di sini nomornya akan muncul secara otomatis ya, teman-teman. Selanjutnya ada bahasa Inggris, lalu IPS, IPA, sejarah, agama, bahasa Jerman misalnya, lalu SBK dan PPKN. Nah, di sini nomornya sudah lengkap, bisa kita bold dan pindahkan ke tengah dengan mengklik center. Lalu selanjutnya kita akan membuat statusnya. Di sini bisa kita blok terlebih dahulu pada kolom statusnya, lalu klik insert, klik checkbox. Nah, di sini jika kita klik bagian statusnya, dia akan mengeluarkan kata true, lalu jika kita batalkan dia akan false. Nah, setelah itu agar ketika kita klik tulisannya akan berubah, misalnya menjadi italic, itu bisa kita atur. Nah, yang pertama bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu pada kolom tugas, lalu klik ALT OD. Nah, lalu pilih new rules. Nah, setelah itu kita bisa pilih yang use a formula to determine which cell to format. Lalu untuk format value-nya kita pilih yang kolom bagian status yang paling atas, lalu kita hilangkan dolarnya. Nah, menjadi dari 8. Lalu klik formatnya bisa disesuaikan. Saya menggunakan efeknya ini. Lalu untuk tulisannya bold italic, lalu untuk warnanya saya menggunakan warna biru tua. Lalu klik OK, klik apply, dan klik OK. Maka ketika kita klik statusnya, tulisannya akan berubah seperti ini, yaitu menandakan jika tugas ini sudah kita selesaikan. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat judul. Nah, yang pertama kita merge terlebih dahulu pada bagian atas, lalu saya sesuaikan ukurannya menjadi 20 untuk lebih besar, lalu kita isi
dengan judulnya yaitu to-do list misalnya. Lalu agar lebih bagus, saya beri warna pink untuk bagian atasnya, warna yang hampir sama. Lalu bisa kita beri border, di bold terlebih dahulu, lalu pilih more border. Di sini saya memilih outline saja, lalu untuk warnanya saya samakan seperti judul, jadinya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat total dari kegiatannya, lalu kegiatan yang belum dilaksanakan atau pending, lalu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan. Nah, yang pertama di sini saya merge terlebih dahulu kolom-kolomnya untuk penempatannya nanti. Nah, setelah itu kita gunakan sheet yang kedua untuk membuat kolom kegiatan yang belum dilaksanakan dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pertama, kita beri judul terlebih dahulu. Di sini saya beri judul kegiatan, pending, dan complete. Lalu setelah itu bisa kita blok tulisannya dan kita pindahkan ke tengah dengan mengklik center lalu di bold. Setelah itu saya merge dua kolom di bawahnya pada setiap judulnya, lalu kita blok dan kita pilih more border. Di sini untuk garisnya saya beri garis yang lebih tebal. Untuk warnanya kegiatan saya beri warna hijau, lalu klik outline dan inside. Lalu klik OK. Lalu untuk judul kegiatannya saya beri warna yang sama yaitu hijau. Lalu selanjutnya pending, kita terlebih dahulu lalu pilih more border. Di sini saya membuat menjadi warna biru agar lebih bervariasi, lalu klik outline dan inside, lalu OK. Ini untuk judulnya saya berikan warna yang sama yaitu biru. Lalu untuk complete, di sini saya ubah untuk garisnya agar sama dengan kolom kegiatan. Lalu di sini untuk complete sama menggunakan stylenya, namun warnanya saya beri warna yang berbeda yaitu kuning. Lalu klik outline dan inside. Untuk lebarnya saya sesuaikan agar tidak terpotong. Lalu untuk judulnya saya berikan warna yang sama. Lalu selanjutnya kita akan mengisi bagian kolom-kolom ini menggunakan angka. Yang pertama kita klik terlebih dahulu kolom kegiatan, lalu sama dengan count A, lalu kita kembali ke sheet yang pertama, lalu blok pada kolom kegiatan, lalu enter. Nah, di sini ada 10 untuk total kegiatan atau tugasnya. Lalu untuk yang pending atau yang belum di checklist itu menggunakan count if. Setelah itu kembali ke sheet yang pertama, lalu blok pada bagian status. Setelah itu titik koma, false, dan enter. Nah, di sini ada 7 tugas yang pending atau belum dikerjakan misalnya. Lalu untuk kolom complete sama menggunakan count if. Lalu balik ke sheet yang pertama, kita blok pada bagian status, lalu titik koma, true. Lalu setelah itu klik enter. Nah, di sini ada 3 tugas yang sudah dikerjakan, yang sudah komplit. Nah, setelah itu kita akan memindahkan kolom ini ke sheet yang pertama. Pertama kita beri nama terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam langkah selanjutnya. Pada bagian kolom kegiatan saya beri nama kegiatan, lalu pending saya beri nama pending, lalu untuk kolom di bawah complete saya beri nama complete untuk memudahkan kita ketika membuat data barnya nanti. Setelah itu kita copy kolom kegiatan ini pada ke sheet pertama, lalu pilih paste, namun paste spesial yang link picture. Setelah itu
Kita pindahkan juga yang pending, copy, lalu pilih paste spesial yang link picture. Bisa dirapikan untuk penempatannya. Lalu selanjutnya yang complete, kita copy juga. Lalu kembali ke sheet yang pertama, paste spesial menggunakan link picture. Bisa disesuaikan agar tidak ada garis-garisnya. Kita bisa blok terlebih dahulu, lalu pilih view dan kita unchecklist yang grid line-nya. Setelah itu kita akan membuat data bar ataupun progresnya. Nah, ketika kita checklist, maka datanya akan menyesuaikan. Yang pending berubah menjadi 6, yang complete menjadi 4. Nah, untuk data barnya pertama di sini kita klik untuk penempatannya, lalu sama dengan pilih complete dibagi dengan kegiatan. Setelah itu enter. Di sini ada 0,4. Lalu kita ubah menjadi persen dan di bold. Setelah itu ditengahkan agar lebih bagus. Lalu di sini saya menggunakan border, pilih more border. Untuk warnanya saya menggunakan warna hijau tua, lalu pilih yang outline, lalu oke. Nah, untuk ada progresnya, kita bisa klik ALTOD, lalu pilih new rules, pilih format all cells based on their value. Lalu yang format stylenya kita ubah menjadi data bar, yang minimumnya menjadi number, yang maksimumnya juga menjadi number. Lalu di sini untuk maksimumnya yaitu 1 atau 100%. Lalu untuk colornya saya samakan dengan warna bordernya. Lalu kita bisa klik OK, klik apply, lalu OK. Sekarang sudah selesai. Jika kita klik statusnya, kita checklist, maka progresnya akan terus bertambah. Ini gambaran ketika progresnya sudah lengkap semuanya. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.